Oke, balik lagi bersama gua Arai di ENE Production. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, semua lancar dalam bekerja, kita semua diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini gue mau bercerita tentang kejadian berapa silam yang lalu. Ya, letaknya di rumah teman gua dan gue main ke situ. Jadi begini ceritanya. Suatu malam pas ada acara, ya kan, acara teman gua, acara ya dia nyambut ulang tahun, gua diundang sama teman gua, taruhlah sebut namanya Iman, dan dia pun diundang, dan gua berdua jalan menuju ke tempat rumah teman gua yang ada di acara itu. Ya. Singkat cerita, gue sampailah di tujuan dengan Iman. Ya, selayaknya orang kumpul bersama teman-teman, say hello, ngobrol, ya kan, ngopi-ngopi. Tak terasa waktu udah menunjukkan jam 3 pagi, dan gue ngajak Iman untuk balik ke rumahnya. Nah, di situ Iman pun mengiyakan, ya kan, mengiyakan. Ya udah, kita pamit sama punya acara. Bro, gue sama Iman balik ya, karena udah mau menjelang subuh. Ya akhirnya gue balik lah. Ya, karena rumah gue jauh. Nah, akhirnya gue numpang lah, nginep di rumah Iman, ya kan. Dan gue pun di rumah Iman ini udah seperti kayak rumah gue sendiri gitu. Gue tahu cara buka pintu, masang gembok nutup kembali, dan gue naik ke atas. Dan layaknya kamar Iman pun layaknya kamar gue sendiri gitu. Dan apa-apa yang ada di dalamnya pun biasa gue juga kalau lapar masak sendiri. Entah itu gue nyeduh mie atau gue bikin kopi. Nah, pas malam itu ada kejadian yang tidak mengenakan gitu. Ya, pas setelah gue buka pintu, Iman masukin motor. Pas Iman masukin motor, langsung gue gembok, dan gue pun seperti biasa menuju ke lantai atas kamar si Iman gitu, karena di lantai 2 gitu, ya kan. Gue masuk, buka pintu. Setelah gue mau naikin tangga anak kedua, dan gue pun terdiam gitu, dan gue melihat sosok nenek-nenek berkebaya lusuh, pucat, dan ngeliatin gue. Dan gue pun terdiam, kaku, tanpa bicara, tanpa bergerak. Seperti apa ya, bisa dibilang kayak shock gitu. Dan gue pun pucat. Nah, setelah selesai, si Iman masuk ke dalam, hampirin gue. Kenapa kok nggak naik ke atas? Nah, tiba-tiba Iman naik, gue dorong ke atas biar yang punya rumah duluan. Gue dorong ke depan biar dia duluan di depan. Naiklah ke tangga 2, ya kan, lantai 2, dan langsung masuk kamar. Dan si Iman nanya, ada apa sih lu? Dan gue pun belum bisa berbicara gitu. Dan gue masih pucat, diem. Lu kenapa, sakit, ngantuk, apa lapar? Iman nanya gue kayak gitu. Dan Iman bilang, kalau lapar kan ada mie di bawah, lu tinggal masak, anggap aja rumah sendiri. Dan emang sih di rumah Iman itu gue udah kayak rumah sendiri gitu. Jadi apa-apa gak usah pakai disuruh, gue tinggal nyeduh mie,
atau gue buat kopi sendiri turun naik ke atas, ya kan. Nah di waktu saat itu gue udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena mungkin gue kaget terkejut dengan adanya sosok seperti itu dan ngeliatin gue tajam seperti itu. Gue pun shock gitu. Nah setelah sekian menit, 10 menit di kamar, si Iman ngajakin turun, ya kan. Ya udah yuk kita masak mie di bawah. Ya udah, dan gue pun berdua Iman menuju ke bawah, kita berdua buat mie, ya kan? Setelah jadi gue naik lagi sama Iman ke atas, kita makan mie di kamarnya si Iman. Dan si Iman pun masih penasaran, nanyain, lo kenapa sih, kok diem aja dari tadi. Dan gue juga mau ngomong serba salah gitu, ada rasa takut, rasa nggak percaya. Pas setelah selesai barulah berbicara sama Iman, tadi gue di tangga ngeliat nenek-nenek Man. Dan si Iman pun menjawab, lah kan nenekku masih tidur, ada tuh di kamar. Jadi jangan salah nih ya, di rumah Iman itu ada neneknya juga gitu. Tapi ini bukan nenek yang aslinya, karena nenek yang aslinya tuh udah tidur jam 3 pagi gitu loh. Mungkin terbangun pas mau subuh, baru bangun sholat subuh gitu. Dan si Iman nanyain gue lagi, nenek kayak gimana gitu. Jadi kayak nenek-nenek tuh berpenampilan orang Jawa gitu, ya kan, pakai kebaya hijau lusuh dan ngeliatin gue dengan tatapan yang pucat. Nah si Iman bertanya-tanya ke gue, masa sih bener ada kayak begitu? Gue dari kecil seumur umur di sini rumah ini gak pernah ngeliat apa-apa. Apa mungkin lu orang baru atau teman gue yang belum dikenal jadi ditampilin sosok kayak begitu? Ya gue juga kurang tahu juga gitu, karena emang yang gue lihat seperti itu gitu. Dan Iman pun merasa terheran-heran gitu, apa benar ada gitu. Nah sedang asik-asiknya bercerita, nah si Iman ngantuk nih, ya kan. Dia bilang, gue tidur duluan ah. Kemana sih, orang lagi ngobrol juga, lu mau bikin gue takut. Iman bilang begitu, ya kan. Nah pas selang mungkin gak lebih dari 2 menit, pas Iman mau tidur, itu ada suara dari luar. Ngantuk apa takut, suara nenek-nenek gitu. Nah gue pun yang denger langsung takut, terkejut, ya kan. Suara apa itu, ya kan? Dan semua ambil posisi tidur, udah ditutup bantal dan selimut gitu. Entah tidur sejadi-jadinya, yang penting pokoknya tidur aja, ya kan. Gimana cara biar bisa tidur? Dan kita semua terdiam dengan heningnya malam dan mendengarkan, coba ada lagi keulangan suara itu gitu. Tapi sekian lama, 10-15 menit udah hening, gak ada lagi suara seperti itu. Tanpa disadari udah pagi lah, ya kan, udah jam 6. Dan gue pun pamit sama Iman, dan kebetulan juga nyokapnya udah bangun, nenek udah bangun, ya gue pamit pulang, ya kan. Gue pamit pulang. Nah setelah dari kejadian itu 2 atau 3 hari, si Iman ngontek gue, ya kan, ngajak nongkrong, katanya sih ada yang mau dibicarain gitu. Dan gue juga nggak kepikiran tentang masalah itu gitu. Dan gue pun ya udah, kita ketemuan, kita nongkrong sembari ngopi gitu, ya kan, sembari ngopi. Dan si Iman juga langsung ambil to the point gitu, iya bener nih. Gue nanya ke orang rumah, waktu itu ada, ya kan, orang rumah mau urut, mau pijit, ada tukang pijit ke rumah. Nah kalau bisa dibilang sih tukang pijit ini ya ngerti dan bisa lah gitu, ya kan.
Setelah dipanggil ke rumah, tukang pijit itu datanglah ke rumah, ya kan. Assalamualaikum, bukan malam rumah. Oh silahkan masuk pak, masuk. Nah di situ pun ada nyokap, bokap, dan yang nenek aslinya Iman yang pada duduk, ya kan. Malam pak, malam bu, malam nek. Nah setelah nyapa neneknya Iman yang asli, dimadep ke tangga, dibilang malam, ibarat kata dia ngobrol gitu, ya kan. Nah, dia bilang pakai bahasa Jawa dan yang artinya begini, mohon maaf ya mbak, saya cuma nyari rezeki doang di sini, mohon izinnya. Seperti itu kata orang rumah ngomong seperti itu ke gua gitu. Dan kalau dari kesimpulan situ ya gua paham gitu. Jadi yang cuma dikasih lihat tuh yang bukan saudara atau yang asli tinggal di situ gitu, mungkin yang datang main temen. Nah itu mungkin bisa ditongolin sosok nenek-nenek itu gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari gua ya. Buat teman-teman semua mungkin bisa diambil hikmahnya, ini pelajaran dan emang benar-benar terjadi ya. Tinggal tergantung gimana kita semua menyikapinya ya. Mungkin sekian dulu dari gua. Salam, peace.